Kisah ini datang dari seorang pria bernama Bagas. Ia pernah mengalami kejadian-kejadian aneh yang sulit dijelaskan saat keluarganya pindah ke sebuah bangunan tua yang dulunya merupakan kantor kawedanan di dusun terpencil bernama Sembirang. Mungkin tak semua orang tahu apa itu kawedanan. Secara singkat, itu adalah bekas kantor pemerintahan zaman dulu, di mana seorang pejabat bernama Wedana pernah memimpin wilayah sebelum sistem administratif modern diberlakukan. Tahun 1997, waktu itu Bagas baru kelas 6 SD. Sehari-harinya ia anak kampung biasa. Tiap sore main di sawah, kadang cari belut, kadang duduk nonton TV hitam putih di rumah tetangga. Ia tinggal bersama bapaknya, Pak Ridwan, ibunya, Bu Nuraini, kakaknya yang bernama Wira, dan adiknya yang masih kecil, namanya Rini. Mereka menumpang di rumah nenek sejak Bagas kecil. Namun, semuanya berubah ketika nenek mereka meninggal dunia. Rumah peninggalan sang kakek pun terpaksa dijual, bukan karena terlilit utang, tapi karena harus dibagi waris ke saudara-saudara Pak Ridwan. Jadilah mereka kehilangan satu-satunya tempat tinggal yang selama ini menjadi saksi kehidupan mereka. Beberapa minggu setelahnya, Pak Ridwan berkata bahwa mereka akan pindah, tapi bukan ke rumah kontrakan, melainkan ke bangunan kosong yang dulunya bekas kawedanan. Bangunan itu tak terpakai dan teman Pak Ridwan dari kelurahan menyarankan agar ditempati saja agar tidak rusak termakan usia. "Pak, kawedanan itu apaan sih?" tanya Bagas polos saat mereka sedang angkat-angkat kardus. "Dulu itu tempatnya Pak Wedana, pejabat penting zaman dulu. Di atas camat, di bawah bupati," jawab Pak Ridwan sambil mengangkat kasur ke atas mobil bak terbuka. Awalnya, Bagas merasa bangga akan tinggal di tempat yang terdengar penting. Tapi, begitu sampai di sana, semua rasa kagum itu hilang. Bangunan itu sangat besar, seperti sekolah tua. Di bagian depan ada aula luas, jendelanya tinggi-tinggi, pintunya dari kayu lapuk yang warnanya pudar. Di kiri kanannya ada ruangan kecil-kecil seperti bekas kantor. Di belakangnya terdapat dapur tua, gudang yang suram, dan sumur batu yang masih terbuka. Lingkungannya pun aneh, sunyi, banyak pohon tinggi menjulang, dan tanah kosong ditumbuhi rumput liar. Beberapa warga bahkan sudah meyakini tempat itu angker. Itu tempat angker gas," celetuk Doni, teman sebangku Bagas di sekolah. "Kata ibuku, ada anak hilang pas main petak umpet di situ. Dulu juga katanya bekas penjara pas zaman Jepang." Bagas mencoba menepisnya. Itu cuma omongan emak-emak, jangan percaya." Namun, hatinya tetap tak tenang. Hari pindahan pun berlangsung. Satu mobil bak terbuka mengangkut seluruh barang mereka. Kardus, kasur lipat, karung baju, perabot seadanya. Mereka memilih aula tengah sebagai tempat tidur. Dindingnya tinggi, lantainya tegel hitam putih. Udara di dalamnya dingin sekali, padahal masih sore. Setelah menurunkan barang, Bagas berjalan keliling bangunan. Ia menyusuri lorong-lorong panjang, membuka ruangan-ruangan kosong yang penuh debu. Di ujung lorong, ia menemukan sebuah ruangan kecil dengan lemari tua berdiri di tengah. Saat pintunya sedikit terbuka, ia merasa seperti ada yang mengintip dari dalam. Ia buru-buru pergi. Lalu ia keluar ke halaman belakang. Di sana ada sumur tua yang ditutup papan reyot. Lubangnya dalam, gelap. Saat angin lewat, terdengar suara lirih seperti desahan samar dari dalam sumur. Tak ada yang aneh, tapi hawa di sekelilingnya bikin bulu kuduk berdiri. Sore itu, Pak Ridwan menyuruh Bagas dan Wira mencabuti rumput liar. Rini hanya duduk di dekat pintu, main boneka kertas. Debu berterbangan. Wira mengeluh karena kepanasan. "Pak, kita tidur di sini beneran?" tanya Bagas sambil mengelap keringat. "Iyalah, masa di musala?" jawab Pak Ridwan sambil tertawa kecil. "Tapi ini serem banget, Pak. Namanya juga lama nggak ditinggali. Nanti juga biasa." Malam tiba. Ibu mereka masak lodeh dan tempe goreng seadanya dengan tungku tanah. Tak ada listrik, hanya lampu Petromax dan satu bola lampu kecil
disambung dari tetangga sebelah. Itu pun cahayanya redup. Setelah makan, tikar digelar, kasur ditaruh. Wira langsung tidur. Rini minta tidur di dekat ibunya. Bagas belum bisa tidur. Ia menatap langit-langit aula. Ada bayangan aneh yang sesekali melintas, meski tak ada suara. Angin dari sela jendela berbisik halus, membawa aroma kayu lapuk. Esok harinya, sepulang sekolah, Bagas mendapati rumah sudah lebih tertata. Lemari dipindahkan, kamar belakang disiapkan untuk Wira. Ia sendiri bakal tidur di kamar kecil dekat dapur bersama Rini dan orang tuanya. Ruangan mulai terlihat seperti rumah, meski dinding masih berjamur dan jendela belum punya tirai. Namun, malam tetap terasa mencekam. Malam Minggu, Bagas dan teman-temannya, Doni, Fadli, dan Rahman, pergi ke pasar malam di lapangan desa, atau yang biasa disebut Dermolen. Ada komedi putar, beca angkasa, rumah hantu, dan wahana-wahana sederhana lainnya. Mereka pulang sekitar pukul 9:30 malam. Teman-temannya berpisah, dan Bagas satu-satunya yang pulang ke arah timur, menuju bangunan tua itu. Jalanan sunyi, hanya beberapa lampu jalan yang menyala temaram. Saat tiba di depan pagar rumah, Bagas berhenti. Pagar itu setinggi pahanya, terbuat dari beton, dan sudah mulai berlumut. Ia berdiri sejenak sambil menyandarkan tangannya ke atas pagar. Awalnya biasa saja, tapi dari sisi kiri aula, matanya menangkap gerakan. Di tanah sempit di antara tembok dan semak-semak, ada sesuatu yang melayang pelan. Putih, tinggi, terbungkus kain. Bagas menajamkan mata. Mungkin plastik, tapi gerakannya bukan ditiup angin. Sosok itu pelan-pelan melayang, mendekat ke pintu samping aula. Itu pocong. Bagas membeku. Nafasnya menipis, keringat dingin merembes. Sosok itu terus mendekat. 3 meter, 2 meter, 1 meter. Bagas tak tunggu lebih lama. Ia lari sekencangnya ke arah Dermolen. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Beberapa ratus meter dari rumah, ia bertemu ayah, ibu, Rini, dan Bu Sarni, tetangga mereka yang juga baru pulang dari pasar malam. Bagas tak bisa langsung bicara. Ia menunjuk-nunjuk ke belakang. Nafasnya terputus-putus. Setelah diberi minum oleh Rini, ia berbisik, "Pocong, Pak, di rumah." Pak Ridwan mengernyit. "Apa?" "Pocong, Pak. Beneran." Pak Ridwan menghela nafas. "Ayo kita cek." Mereka pun berjalan cepat kembali ke rumah. Bagas menunjuk lokasi sosok itu muncul. Pak Ridwan menyusuri sisi aula. Tak ada apa-apa. Gelap, hanya bayangan tembok dan semak. "Mungkin kamu kecapekan, Gas," katanya. Tapi Bagas yakin, itu nyata. Malam itu ia tidur dengan Wira. Beberapa hari kemudian, menjelang maghrib, Bagas ketiduran di depan TV. Saat setengah sadar, ia mendengar suara ramai seperti banyak orang ngobrol. Lalu, suara statis TV. Tubuhnya tak bisa digerakkan. Dan saat menatap ke pintu, ia melihat tangan besar merambat memegang gagang pintu. Kuku hitam, kulit putih pucat. Tak ada tubuhnya. Ia ingin menjerit, tapi tak bisa. Baru ketika Wira mengguncang tubuhnya, Bagas terbangun. Sosok itu hilang. Kejadian serupa terjadi lagi. Saat ia mandi sore, suara aneh terdengar dari luar kamar mandi. Ia menoleh, dan di atas tembok pendek kamar mandi muncul kepala dengan rambut putih kusut dan wajah rusak. Sosok itu tertawa keras. Bagas lari keluar tanpa mengenakan apapun, berteriak panik. Orang tuanya hanya bisa menenangkan, lalu berkata, "Makanya jangan mandi mepet maghrib." Hingga kini, bangunan bekas kawedanan itu masih berdiri. Sudah kosong, ditinggalkan. Tapi mereka yang pernah tinggal di sana tahu, ia tak pernah benar-benar kosong.